Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Today. Tidak berfungsinya ginjal untuk menyaring darah atau kerap disebut ginjal kronis hingga menyebabkan gagal ginjal. Ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Fungsi ginjal dalam menyaring racun dalam tubuh menjadi hal yang sangat vital dan tidak bisa disepelekan. Sayangnya, banyak penderita ginjal kronis baru terdiagnosa setelah kondisi ginjalnya memburuk. Kami bahas pagi ini dengan Dr. Nunuk Mardiana yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, ini terkait dengan penyakit ginjal kronis yang membedakannya dengan gangguan ginjal lainnya, apa sebenarnya, Dok? Ya, jadi kalau kita mengatakan penyakit ginjal kronis adalah suatu kelainan ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan dan dia bersifat irreversible. Jadi tidak bisa pulih asal yang apabila tidak kita kelola dengan baik, maka akan jatuh pada kebutuhan hemodialisis. Oke, jadi Transplantasi ginjal. selama 3 bulan berturut-turut terjadi gangguan ginjal, itu bisa dikatakan gangguan ginjal kronis. Bagaimana sih sebetulnya bisa seorang mengetahui bahwa ia saat ini sedang mengalami gangguan ginjal? Karena kan kita tidak bisa melihat secara langsung mungkin, tapi mungkin bisa merasakan secara dampak yang terjadi pada tubuh. Ya, sebetulnya Allah itu memberi kita, di setiap ginjal kita itu mempunyai 1 juta nefron. Itu unit fungsional terkecil. Bila ada kerusakan dari nefron tersebut, maka sisa nefron yang ada akan mengambil alih fungsi. Ya, gejala yang tampak dari luar itu seringkali tidak terdeteksi sampai ginjal mengalami kerusakan lebih dari 90%. Tetapi yang perlu diperhatikan apabila ada gejala seperti mual muntah, kemudian adanya bengkak, terutama pagi hari saat bangun tidur, atau pergelangan kaki menjadi bengkak, atau ada perubahan pola kencing. Jadi perubahan pola kencing ini bisa bersifat jumlahnya yang berkurang, atau frekuensinya yang berubah, atau mungkin penampakannya. Misalnya urin jadi merah oleh karena adanya darah, atau urin berbuih, yang menunjukkan adanya kebocoran pada ginjal. Kira-kira begitu. Oke, tadi kan dokter sempat menyebutkan gangguan ginjal kronis atau penyakit ginjal kronis ini terjadi setelah ada 3 bulan gangguan ginjal berturut-turut, begitu. Sehingga kemudian jika parah akan lebih parah lagi hingga menyebabkan gagal ginjal hingga pasien harus mendapatkan transplantasi ginjal. Sebetulnya framework-nya itu fasenya dari gangguan ginjal sampai kemudian dari penyakit ginjal kronis ini jika tidak tertangani sampai gagal ginjal itu bisa berapa lama terjadinya, Dok? Jadi begini, jadi penyakit ginjal kronis sendiri itu mempunyai 5 stadium. Ini berdasarkan kemampuan ginjal memfiltrasi. Jadi ada stadium 1 sampai dengan stadium 5. Dan ketika kita terjadi stadium 5, disitulah baru dibutuhkan terapi pengganti ginjal, bisa berupa dialisis, bisa berupa transplantasi ginjal. Sedangkan waktunya kita tidak bisa memastikan, oleh karena disitulah upaya-upaya kami dokter untuk melakukan upaya-upaya supaya perjalanan penyakit ini tidak berlangsung dengan cepat. Jadi bisa diperlambat dengan menggunakan laksana tertentu. Jadi tidak bisa dipastikan. Oke, bahkan sangat penting ya untuk bisa mengenali saat kondisi tubuh sudah mulai terganggu, terutama tadi pola untuk buang air kecil dan juga ada pembengkakan di bagian tubuh, segera memeriksakan ke dokter. Begitu ya, Dok. Ini terkait faktor risiko, Dok, selanjutnya. Faktor risiko untuk penyakit ginjal kronis ini sebetulnya apa saja, Dok? Jadi di sini kita harus mewaspadai apabila ada faktor risiko. Yang utama adalah hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kemudian adanya keluarga yang pernah dinyatakan oleh dokter menderita sakit ginjal, kemudian adanya penyakit jantung, usia tua, kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan nyeri tertentu, juga merokok, semua merupakan faktor risiko, juga berat badan yang berlebih. Ini adalah faktor-faktor risiko yang perlu diwaspadai. Juga akhir-akhir ini adalah penyakit autoimun seperti lupus. Oke, itu yang bisa kemudian mendorong adanya gangguan ginjal hingga penyakit ginjal kronis. Tapi jika bicara tentang penyakit ginjal kronis ini, komplikasi apa sebetulnya akan terjadi jika tidak tertangani dengan serius dari ginjal kronis ini, Dok? Ya,
Jadi kalau sudah menderita penyakit ginjal, yang perlu diperhatikan adalah komplikasi yang bisa terjadi sepanjang stadiumnya. Jadi mulai stadium biasanya komplikasi itu sudah terjadi, sampai stadium 5 akan lebih berat. Yang lain adalah tekanan darah yang tinggi, jadi hipertensi sendiri itu bisa menjadi penyebab atau akibat daripada ginjal. Kemudian anemia, kemudian adanya kelainan metabolisme daripada kalsium, atau fosfor, hormon paratiroid, tulang biasanya ini dampaknya. Ya, ada kelainan-kelainan lain kalau semakin stadiumnya lagi, seperti kelebihan cairan, kemudian gangguan elektrolit, hiperkalemi, juga sesak nafas yang disebabkan oleh karena adanya kelainan asam basa. Di sepanjang stadium inilah kelainan-kelainan tersebut bisa terjadi sehingga kalau tidak diatasi dengan baik bisa berakibat fatal. Oke, dokter, ini bicara soal penyakit ginjal kronis, pasti masyarakat sudah langsung menghubungkannya dengan cuci darah, begitu, dengan gangguan ginjal ini. Apakah mungkin penyakit ginjal kronis ini ditangani tanpa harus melakukan cuci darah? Jadi pemikirannya begini, ketika stadium semakin rendah, artinya fungsi filtrasi daripada ginjal sudah semakin rendah, itu berarti penumpukan sampah metabolisme, elektrolit yang terganggu, asam basa, itu menjadi menumpuk di dalam tubuh. Dan ini akan mengganggu fungsi-fungsi organ yang lain juga. Hingga pada saat seperti itu, tubuh membutuhkan upaya untuk mengeluarkan sampah-sampah tersebut dan membutuhkan tindakan dialisis. Jadi satu tindakan yang sebetulnya sederhana, tetapi akan membantu tubuh untuk mengeluarkan sampah yang menimbun tadi, sehingga bisa tetap menjalankan bisa menikmati kehidupan, yaitu dengan tetap sehat, tetap produk kerjanya apa, dia tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan mempertahankan kualitas hidupnya. Oke, dokter, kita kan seperti kita ketahui ya, ginjal kita memiliki 2 ginjal. Apabila satu ginjal itu mengalami gangguan, apakah ginjal satunya ini benar-benar bisa berfungsi optimal untuk kemudian memfiltrasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita? Mungkinkah kemudian hidup normal, sehat, tetap produktif dengan misalnya satu ginjal karena sudah mengalami gagal ginjal di ginjal sebelahnya sebelumnya, dok? Ya, jadi kalau kita mengatakan itu penyakit ginjal kronis, sebetulnya 2 ginjal ini fungsinya sudah tidak ada lagi, bukan salah satu. Jadi misalnya salah satu dulu ada batu, selama ginjalnya masih bisa berfungsi, yang satunya bisa tetap menjalankan fungsi dengan baik. Ingat, transplantasi itu adalah hanya dengan satu ginjal, transplantasi ginjal. Artinya orang bisa hidup dengan satu ginjal dan tetap sehat. Tetapi kalau kita mengatakan penyakit ginjal kronis, maka berarti kedua ginjal kita memang sudah tidak berfungsi. Oke, baik, dok. Ini semoga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat ya, dok, ya, untuk terus menjalankan pola hidup sehat dan juga mengenali gejala-gejala yang timbul agar tidak sampai terkena penyakit ginjal kronis. Terima kasih, Dokter Nunuk Mardiana, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi, dok. Salam sehat.